Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita yel-yel dulu. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. NKRI harga mati, Pancasila jaya. SMP Negeri 2 Lumbang jaya, jaya, jaya. Sebelum itu mari kita tawasul. Kita haturkan Fatihah kepada pendiri bangsa dan juga kepada para alim ulama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada hari ini adalah penguatan pendidikan karakter Islam dan wawasan kebangsaan. Mari kita memperdalam wawasan kebangsaan atau karakter, yang mana Indonesia, kita adalah orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan hidup di Indonesia, tapi kita adalah orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan hidup di Indonesia. Maka dengan adanya Islam wawasan kebangsaan ini, kita mengacu kepada melihat dari tokoh-tokoh Wali Songo, yang mana gerakan dakwah Wali Songo, gerakan yang paling sederhana melalui simulasi pendidikan, usaha pengembangan dakwah Islam yang dijalankan Wali Songo, yang tidak kalah pentingnya adalah usaha pengembangan pendidikan model dukuh, asrama, dan padepokan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, anak-anak didik kita, mari kita kenalkan bagaimana berakhlakul karimah yang baik, sopan santun yang baik, budi pekerti yang baik. Melalui materi ini, mudah-mudahan anak-anak kita nanti mengenal bagaimana pentingnya berakhlakul karimah, bagaimana pentingnya berbicara dengan sopan santun, terus bagaimana cara bergaul dengan orang lain, bisa adaptasinya bagus, dan lain sebagainya. Pelajaran Islam Nusantara ini menjadi paham hubungan Pancasila dengan Islam. Yang pertama, paham hubungan Pancasila dengan Islam sangat penting. Yang kedua, paham bahwa pendiri NKRI adalah para kiai. Nomor tiga, ketika membaca sumber bacaan keagamaan di internet atau lain sebagainya, maka harus lebih mementingkan bagaimana kita mengedepankan wawasan kebangsaan. Musyawarah hasil alim ulama NU tahun 1983, deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam sangat erat sekali. Satu, Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Jadi Pancasila itu adalah sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia. Yang kedua, sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Jadi satu ketuhanan yang Maha Esa itu adalah mencerminkan ketauhidan. Yang ketiga, bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia. Maka Nahdlatul Ulama mempunyai satu ajaran atau akidah syariah yang meliputi hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Jadi secara otomatis penerimaan dan pengamalan Pancasila adalah sebagai syariat untuk kita melaksanakan agama Islam yang secara syar'i kita wajib melaksanakan dan mengedepankan bagaimana kita mengupayakan saling hormat menghormati. Nomor 5, sebagai konsekuensi dari sikap di atas,
Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuennya oleh semua pihak. Maka harus dan wajib bagi orang-orang yang beraliran ahli sunnah wal jamaah memahamkan, mengamalkan, dan juga menjelaskan sebaik-baiknya bahwa Pancasila adalah sebagai falsafah negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pejuang-pejuang dari ulama melalui Wali Songo dan tokoh-tokoh kiai pejuang dari Pasuruan, Kiai Nawawi bin Nur Hasan, termasuk ini salah satu tokoh, termasuk Mbak Ismail Bajuri, Manik Rejoso juga tokoh pejuang di Pasuruan, termasuk Mbah Baharudin Ceret Gempol, termasuk Mbah Zuhri Purwosari, termasuk Mbah Kiai Mustaqim Gempol, termasuk Kiai Ahmad Khazin Pandaan dan lain sebagainya. Ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang terdahulu adalah ulama yang betul-betul memperjuangkan kota Pasuruan. Oleh sebab itu, dalam wawasan kebangsaan kita jangan terlalu arogan, jangan terlalu kita emosional, tapi mengedepankan bagaimana kita toleransi yang baik, bagaimana kita bergaul dengan baik, baik secara ucapan yang baik, amaliyah yang baik, tindakan yang baik. Ini mencerminkan akhlakul karimah yang baik, bahwa bangsa Indonesia terwujud dari lahir dari para alim ulama, yang mana alim ulama ikut berjuang di dalamnya memperjuangkan kemerdekaan NKRI. Maka dari itu saya minta kepada semua anak-anak, mari kita mengerti dan memahami bahwa kita hidup di Indonesia jangan sampai lupa dengan bagaimana kita mengembangkan sila-sila yang ada di Pancasila. Sebelum dan sesudah mari kita ke depan lagi, merupakan wawasan kebangsaan yang sangat penting sekali untuk kita berikan pelajaran kepada anak-anak kita tanamkan kepada anak-anak kita agar supaya anak-anak kita menjadi anak yang baik, yang berakhlak karimah, yang berkarakter yang baik. Sebelum itu, mari kita tutup dengan doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanallah bihamdi wa asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum itu, mari kita lagi, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.